countless centuries yet to be. Spartan lore, we lie. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film 300. Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Film 300 Spartan diawali dengan diperlihatkannya seorang bayi. Dan di sini juga dijelaskan, bagaimana anak laki-laki Spartan, tumbuh menjadi pria Spartan sejati. Ketika seorang bayi lahir, layaknya semua orang Sparta, dia diperiksa dan diamati dengan seksama, oleh seorang inspektur bayi Sparta di atas tebing, di mana di bawahnya terdapat banyak tengkorak dan tulang-tulang bayi. Jika ada tanda-tanda kelemahan, atau cacat dan sebagainya, maka bayi itu akan dibunuh dan dibuang. Sejak pertama bisa berdiri, ia dilatih untuk menjadi seorang petarung Sparta sejati. Dididik untuk pantang menyerah, tak kenal takut, dan diajarkan bahwa mati dalam perang, demi pengabdiannya pada Sparta, adalah kemenangan terbaik yang bisa dicapai dalam hidup. Ketika mereka berusia 7 tahun, sudah menjadi adat di Sparta, mereka akan diambil dan dipisahkan dari ibunya, lantas dibuang ke dunia luar yang keras, ditempa di dunia yang barbar, untuk menciptakan pejuang terbaik yang pernah ada di dunia. Tradisi Agoge memaksa bocah itu untuk bertarung, dan bahkan membunuh bila perlu, untuk bertahan hidup. Dengan besi dan cambuk, mereka diajarkan untuk tidak menunjukkan rasa sakit. Dan tak kenal ampun, mereka diterjunkan ke alam liar, untuk menguji ketahanan dan kecerdikan mereka, dalam menghadapi kejamnya alam semesta. Itulah yang harus mereka jalani di alam liar, sebelum mereka kembali. Setelah itu, terlihat serigala yang mulai mendekati si bocah. Cakarnya yang hitam, bulu-bulunya yang lebat, dan matanya yang merah menyala. Serigala itu lantas mulai mengendus calon mangsanya. Tapi bukan rasa takut yang dirasakan oleh si bocah itu, justru panca inderanya yang semakin mengancam. Dan akhirnya, serigala brengsek itu pun berhasil tumbang dan dikalahkannya. Bocah yang diuji pada maut itu pun, ia kembali ke tanah air Sparta yang suci, sebagai raja. Kisah ini diceritakan oleh salah seorang tentara Sparta, yang ikut serta dalam pertempuran Raja Leonidas, bersama 300 pasukan terbaik, untuk melawan pasukan Persia. Di mana saat itu, Persia adalah penguasa separuh dunia. Di sini Sparta hidup dengan damai, sampai suatu ketika, beberapa orang utusan Persia, datang ke Sparta, untuk menemui Raja Leonidas, yaitu pembawa mahkota dan tengkorak kepala para raja, yang telah ditaklukkan, dan kepalanya dipenggal oleh Xerxes bersama pasukannya. Tanpa basa-basi, utusan Persia atas nama Xerxes pun berkata kepada Leonidas, "Tanah dan air," yang artinya, mereka memaksa Sparta untuk tunduk dan takluk pada kekuasaan Xerxes yang agung. Utusan itu mengatakan, bahwa Xerxes yang mulia, menguasai dan mengendalikan apapun, sejauh matanya memandang. Xerxes menginginkan tanah dan air, sebagai tanda tunduknya Sparta, pada kekuasaan Xerxes. Ketika sang ratu ikut bicara, pembawa pesan menjadi kesal dan bertanya, bagaimana seorang wanita dapat berbicara seperti itu di antara para pria? Dan Garbu pun membalas, bahwa wanita Sparta, adalah orang-orang yang melahirkan pria sejati. Utusan itu lantas memperingatkan Raja Leonidas, untuk berpikir dengan hati-hati, sebelum dia menjawab, apa yang diminta Xerxes tentang Sparta, karena bisa jadi, itu adalah kata-kata terakhirnya, sebagai seorang raja. Setelah sejenak berpikir dan menenangkan diri, Leonidas mencabut pedang, dan mengarahkannya ke wajah Xerxes.
Xerxes pun menganggap jika ini semua adalah gila. Karena selama ini, tak satu pun negara di Persia dan Yunani yang berani mengancam jika Xerxes yang datang. Akhirnya, Leonidas menghempaskan Xerxes ke dalam lubang besar, dan diikuti oleh pengawalnya, yang kemudian dibunuh satu persatu, dan dilemparkan ke dalam lubang. Ada hukum di Sparta, yaitu jika raja ingin berperang, dia harus berkonsultasi dengan Oracle dan Epos. Epos adalah pendeta para dewa kuno, turunan cacat perkawinan sedarah, yang lebih mirip hewan daripada manusia. Makhluk yang bahkan Leonidas pun harus menyuap dan memohon, karena tak satu pun raja Sparta selama ini berperang tanpa restu para Epos. Sisa-sisa tak berharga dari masa kelam Sparta, sisa-sisa tradisi tak masuk akal, yang bahkan Leonidas sekalipun tak dapat mengingkarinya. Sedangkan Oracle adalah gadis muda paling cantik di Sparta, dan kecantikannya juga merupakan kutukannya, karena dia dipaksa untuk tinggal di pegunungan bersama makhluk jelek ini. Sebagian besar waktunya, ia dibius dan mabuk, untuk dapat mengatakan kebenaran dan masa depan. Malam itu, Leonidas mendaki gunung, dan memberikan emas kepada Epos. Selanjutnya dia menjelaskan, rencananya untuk pergi ke utara, untuk berperang melawan pasukan Xerxes. Sebenarnya Oracle mengatakan suatu kebenaran, tapi Epos yang berhati busuk, menyampaikan kepada Leonidas, untuk tidak berperang, karena akan ada bulan purnama, dan perayaan suci. Atau jika Leonidas memaksa, seluruh Yunani akan hancur. Faktanya, para Epos biadab itu, ternyata telah disuap dengan emas Persia oleh Peron, yang tak lain adalah anggota Dewan Kerajaan Sparta, yaitu pengkhianat yang telah bersekongkol dengan antek-antek Xerxes dan para Epos, yang nantinya dijanjikan kemewahan, setelah Sparta di bumi hanguskan, oleh pasukan Xerxes. Malam itu, dalam keadaan telanjang bulat, tanpa selai kain pun yang menempel di tubuhnya, Raja Leonidas dilanda bimbang dan cemas, yang dimana dia secara tidak langsung, dipaksa untuk memutuskan sesuatu hal. Di satu sisi, dia memikirkan nasib Sparta yang sekarang berada dalam ancaman Xerxes dan pasukannya. Tapi di sisi lain, perkataan Oracle yang selama ini menjadi hukum yang dijunjung tinggi Sparta, memaksanya untuk tidak berbuat apa-apa. Leonidas lantas meminta pendapat kepada istrinya, dan sang ratu menyampaikan, agar Leonidas tetap teguh, yakin, dan menuruti kata hatinya, sebagai seorang manusia bebas dan merdeka. Dan mereka pun lantas bercocok tanam atau bermantap-mantap ria. Keesokan harinya, Leonidas mulai mengumpulkan 300 orang laki-laki. Ia memperhatikan, di antara 300 pasukan, ada seorang laki-laki, yang notabene adalah anak dari kapten yang bernama Astinos, yang menurut Leonidas, masih terlalu muda. Leonidas berpendapat, jika dia belum siap, dan belum layak untuk berperang. Tapi kapten bersikeras, sampai Leonidas akhirnya mengizinkannya ikut, dan anak itu pun terlihat bangga, karena bisa berada di antara 300 prajurit yang gagah perkasa itu. Saat itu, Peron dan beberapa petinggi kerajaan, datang dan memperingatkan Leonidas, untuk tidak berperang, karena Oracle melarangnya, dan itu adalah hukum yang selama ini dijunjung tinggi, dan tidak dapat diingkari di Sparta. Karena sepanjang sejarah, Sparta tidak pernah berperang tanpa izin dari Oracle. Tapi Leonidas mengatakan, bahwa ia tidak akan berperang, ia hanya akan berjalan-jalan, dan 300 orang itu adalah pengawal pribadinya. Peron lantas dengan sinis bertanya, kemana raja akan berjalan? Dan raja menjawab, jika ia akan ke utara, menuju gerbang panas, atau gerbang neraka. Sebelum mereka berangkat, Ratu memberikan kalungnya pada Leonidas, sembari berpesan, agar supaya ia akan kembali dengan perisainya. Demi tanah air, demi kebebasan, dan demi orang-orang yang disayangi, Leonidas dan 300 pasukannya pun berangkat untuk berperang. Saat mereka mulai berjalan, terlihat ada seorang cacat yang mengenakan pakaian prajurit Sparta, yang mengawasi dan mengikuti mereka. Di perjalanan, Leonidas dan 300 pasukannya bertemu dengan kelompok Arhadian Daxos. Pemimpin Arhadian mengatakan, mereka mendengar bahwa Sparta akan berperang melawan Xerxes. Dan mereka pun, di sini berniat untuk bergabung. Tetapi mereka terkejut,
melihat hanya sedikit orang yang dibawa raja bersamanya. Dan Daxos melihatnya, jika mereka bukanlah pasukan inti dari Sparta. Di sini Anda bisa melihat betapa arogan dan sombongnya para Sparta. Leonidas mulai bertanya kepada salah satu tentara dari Arhadian, dan apa profesi mereka. Dan mereka pun menjawab, ada yang pembuat patung, pandai besi, karyawan pabrik, dan lain-lain. Kemudian Leonidas melihat dan berbalik kepada pasukannya yang berjumlah 300 orang dan bertanya, apa profesi mereka? Dan dengan lantang mereka pun mengaum bersamaan. Raja pun berkata kepada Daxos, bahwa dia memiliki lebih banyak petarung daripada orang-orang yang di bawahnya. Karena rasa simpati, kelompok Arhadian pun akhirnya bergabung, dan ikut bersama Leonidas. Sepanjang jalan, mereka melihat desa-desa telah dihancurkan, dan penduduk dibantai tak tersisa oleh Xerxes dan pasukannya. Tiba-tiba, dari tengah-tengah puing-puing, mereka dikejutkan dengan munculnya seorang anak kecil, yang masih selamat. Anak itu lantas bercerita, jika ia telah melihat makhluk buas, dengan cakar dan taringnya, yang telah mengoyak dan menghancurkan semuanya, sebelum akhirnya, anak itu mati di pangkuan Raja Leonidas. Known from the ancient times, mortals. Sementara itu di kerajaan, Ratu meminta seorang anggota dewan untuk mengumpulkan para petinggi kerajaan, dan mengatur pertemuan, supaya kerajaan mengirim pasukan Sparta, untuk membantu Leonidas, dan 300 orangnya melawan Persia. Karena Ratu beranggapan, jika mereka tidak akan bisa bertahan lama, akhirnya mereka sampai di kawasan pantai. Para Arhadian mulai ciut nyali dan meragukan diri sendiri, saat melihat sisa-sisa pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Xerxes, serta begitu banyaknya perahu-perahu pasukan Xerxes. Malam itu para dewa mengirimkan bencana badai di lautan. Ia menghancurkan dan memporak-porandakan beberapa perahu-perahu pasukan Persia. Orang-orang Arhadian pun senang melihat ini, tapi pagi harinya mereka terkejut, karena melihat, ternyata lautan masih dipenuhi oleh perahu-perahu dari pasukan Xerxes. Namun tidak seperti kelompok Arhadian, para pria Spartan justru senang, karena mereka akhirnya bertemu dengan lawan mereka, yaitu seseorang yang bisa memberi mereka alasan, untuk memiliki kematian yang indah. Mereka ingin mati, untuk tujuan yang baik bagi negara mereka, dan untuk orang-orang yang mereka sayangi. Dan saat mereka sedang membangun tembok batu, beberapa orang utusan Xerxes datang, dan menuntut sekali lagi, agar Sparta tunduk dan berlutut, atau mereka akan dihancurkan. Utusan itu menghina dinding batu yang sedang dibangun Spartan, sebelum dia melihat, bahwa di antara batu-batu itu, ada mayat beberapa anggota tentara pengintai Persia. Kemudian tanpa gentar, salah satu Spartan menembus lengan pembawa pesan, dan memerintahkannya untuk memberitahu Xerxes, bahwa Spartan bukanlah budaknya, melainkan manusia bebas, yang akan siap bertempur melawannya. Pembawa pesan itu pun mengancam, bahwa Sparta akan dimusnahkan. Para wanita, anak-anak, dan orang-orang jompo, akan dijadikannya budak, sebelum akhirnya dia kembali pada Xerxes. Beberapa Spartan memperhatikan, bahwa seseorang mengikuti mereka, ternyata itu adalah Ephialtes, si bungkuk cacat yang terlihat seperti monster. Ia ingin ikut berperang membantu Leonidas dan 300 Spartan lainnya. Dia memperingatkan raja, jika ada celah jalan lain, yang mungkin bisa dilalui Persia, untuk mengepung mereka. Di celah sempit itu, Ephialtes juga menunjukkan, jika dia layak ikut berperang. Tapi Leonidas menolaknya, karena untuk mengangkat perisai pun, dia tak sanggup. Para Spartan menggunakan perisai tidak hanya untuk melindungi diri, tapi juga untuk melindungi orang di sebelahnya. Dan Leonidas pun berpikir, jika ini justru akan menjadi celah kelemahan Sparta, jika Ephialtes bergabung. Dan hal ini membuat si bungkuk kecewa, dan memendam sakit hati yang begitu dalam. Bumi pun bergetar, beberapa Spartan mengira itu gempa bumi. Tapi ternyata, itu adalah bala tentara Xerxes yang begitu besar, yang sedang bergerak untuk menyerang mereka. Saat mereka mengatur nafas, pasukan Persia lainnya dari kejauhan menembakkan begitu banyak anak panah, sehingga menghalangi sinar matahari.
Para Spartan pun mulai bersatu membentuk perisai, dan menangkis hujan anak panah dari pasukan Persia, yang kemudian disusul serangan oleh pasukan berkuda tentara Persia. Tapi lagi-lagi, dalam celah sempit gerbang neraka itu, jumlah mereka tak ada artinya. Pria-pria Spartan yang perkasa pun membantai mereka, tanpa jatuh satu korban pun dari pihak Sparta. They look thirsty! Good start. Setelah selesai perang, pasukan memulihkan tenaga dan membersihkan medan. Xerxes lantas keluar untuk menemui Leonidas, dan kembali memperingatkan, agar supaya Leonidas memikirkan kerajaan dan rakyatnya, dan tidak membangkang, serta tunduk dan menyerah pada Xerxes sang dewa raja, di raja penguasa dunia. Xerxes menawarkan, bahwa di bawah kekuasaannya Sparta akan makmur. Leonidas ditawarkan, jika dia akan dijadikan panglima, dan bersama akan menaklukkan dunia, asalkan Leonidas mau tunduk, dan bertekuk lutut pada kekuasaan Xerxes. Dan karena ia telah siap dan rela mati demi negaranya, Leonidas menolak dan berkata, jika dia tidak bisa berlutut, karena kakinya lelah setelah membantai pasukan pertama Persia. Dalam amarah, Xerxes pun mengatakan, jika ia akan memusnahkan dan menghapus Spartan dari sejarah. Seluruh Yunani akan dibakar, sejarawan akan dibutakan dan dipotong lidahnya, dan setiap orang yang menyebut Raja Leonidas dari Sparta akan dipenggal, hingga dunia tak pernah tahu bahwa Sparta pernah ada. Leonidas dan pasukannya lantas menumpuk mayat dari pasukan Persia sampai menjadi gunung tembok manusia. Dan ini adalah malam yang berat untuk mereka. "500 tahun mengabdi pada raja-raja Persia, gigi mereka diasah setajam taring, dan mereka adalah pengawal pribadi Xerxes, yaitu pasukan elit Persia, pasukan yang paling mengerikan, dan paling berbahaya di seluruh Asia. Pasukan abadi telah berada di depan mereka, dan itulah yang harus dihadapi Leonidas dan pasukannya. Kali ini, Xerxes seperti terpancing amarah dan termakan umpan, karena mereka dengan segera mengerahkan pasukan terbaiknya, yaitu pasukan abadi. Reputasi mereka diuji kali ini, oleh pria-pria tangguh dari Sparta. Mereka pun mulai bertempur, dan Xerxes mengawasi mereka saat pertempuran. Melihat pasukan abadinya mulai berjatuhan, ia yang mengaku sebagai dewa, tubuh manusianya pun mulai merasakan dingin yang merambat di punggungnya, saat melihat pasukan abadinya mulai berjatuhan, dan dipukul mundur oleh orang-orang Spartan. Malam itu, para petarung Spartan terlihat begitu bersemangat, saat merayakan kemenangan, dari serangan bertubi-tubi, yang dikirim Xerxes. Bahkan sang raja pun seperti berharap lebih, dari sekedar kemenangan, yaitu sebuah harapan gila, karena melihat begitu banyaknya pasukan Xerxes, yang telah mereka kalahkan. Saat fajar tiba, pecutan cambuk para orang-orang barbar terdengar. Para Spartan menjadi saksi pemandangan mengerikan, yang dimuntahkan oleh para pasukan Xerxes. Saat para pasukan Xerxes mulai melemah, Xerxes melanjutkan dengan mengerahkan kekuatan sihir, untuk melawan Spartan. 100 negara dan pasukan dari seluruh penjuru Asia, menyerang mereka. Saat tergiring ke celah sempit gerbang neraka, kekuatan dan jumlah mereka pun, seperti tak ada artinya. Serangan bertubi-tubi, sudah dikirim oleh Xerxes untuk menghancurkan Spartan. Tapi, mereka justru hanya berakhir menjadi puing-puing. Jenderal-jenderal perang pun dipenggal oleh Xerxes, karena dianggap tak becus melawan Spartan. Xerxes lantas kembali menyerang Spartan, dengan mengirim monster-monster, dari seluruh penjuru dunia. Tapi lagi-lagi, para Spartan berhasil membantai, dan menghabisi mereka. Di tengah pertempuran, tiba-tiba muncullah orang berkuda dari belakang, dan langsung memenggal kepala anak sang kapten. Kematian anaknya, membuat Kapten Spartan ini, sangat terpukul dan histeris. Melihat anaknya tak berkepala,
membuatnya membabi buta, lepas kendali, hingga melanggar perintah. Sampai perlu 3 orang untuk menariknya kembali ke dalam pasukan. Back to our own. Lantas cerita beralih menuju kerajaan Spartan. Malam itu, Peron menghampiri sang ratu, yang terlihat sedang cemas memikirkan nasib suaminya dan rakyatnya. Di sini, sang ratu terlihat tak senang melihat kedatangan Peron, karena dia sudah mencium bau pengkhianatan dan kelicikan Peron, yang sebenarnya ingin menguasai kerajaan Sparta. Suasana pun mulai menegang, begitu juga dengan Peron. Si pengkhianat itu, dia mengatakan, bahwa gedung dewan sudah dalam kekuasaannya, dan nantinya, kata-kata sang ratu tidak akan didengar oleh para dewan, dan petinggi kerajaan. Dan tidak akan juga dikirim pasukan ke utara, untuk menolong Leonidas, dan 300 pasukan lainnya, kecuali atas sezinnya. Dan Peron pun mulai mengancam, yaitu sang ratu diminta untuk melayani nafsu si Peron, jika ia ingin menolong sang raja dan negaranya. Di bawah tekanan tak berdaya, dan karena juga tak ada pilihan lain, sang ratu pun membiarkan rudal si Peron menerjangnya. Sementara itu, di tenda pasukan Persia, Xerxes terlihat sedang menghasut dan membujuk Ephialtes, dengan segala kenikmatan wanita, dan kemewahan dunia. Dengan kemurahan hati Xerxes, dia akan memberikan semua kebahagiaan, dan kesenangan tak berakhir, yang selama ini diinginkan Ephialtes, termasuk keinginannya untuk memakai pakaian perang, dan ikut bertarung sebagai prajurit. Ephialtes pun lantas tunduk pada Xerxes, sebagai dewa dan raja, dan dia pun menunjukkan jalan rahasia, yang bisa ditempuh untuk mengepung Leonidas, dan para pasukannya. You will find our own. Malam itu, Daxos pemimpin kelompok Arhadian yang ditugaskan berjaga di jalan rahasia. Ia pun datang tergesa-gesa dan mengatakan, bahwa ini sudah berakhir, dan mereka akan binasa, karena tidak ada pilihan lain, kecuali mundur atau menyerah. Sebab, si cacat Ephialtes telah membocorkan jalan rahasia pada Xerxes. Tapi Raja Leonidas bersikeras dan mengatakan, jika pasukan Sparta pantang mundur, dan tak kenal menyerah. Leonidas pun lantas menyuruh Daxos untuk pergi, jika memang dia ingin pergi dan ciut nyali, dan dia pun juga menyuruh Daxos, untuk menceritakan kisah pertempuran mereka kepada semua orang. Sementara itu di kerajaan, pertemuan sedang berlangsung. Di sini, Ratu lantas berpidato, dan meyakinkan seluruh anggota Dewan Petinggi Kerajaan, untuk mengirim pasukan ke utara, demi keselamatan Spartan dan rakyatnya. Para petinggi kerajaan dan anggota Dewan, terlihat mulai bersimpati, sebelum Peron bertepuk tangan sembari mengejek, dan kemudian mematahkan, apa yang disampaikan sang ratu. Dia juga mencoba menghasut para dewan, dengan mengatakan, bahwa di saat suaminya sedang berjuang, dalam pertempuran demi rakyat dan negaranya, ratu justru menawarkan tubuhnya pada Peron, tetapi Peron menolaknya. Dan dia pun lantas juga menghasut dewan, untuk membuang dan mengusir ratu yang murahan itu, untuk keluar dari Spartan, supaya tidak menodai kerajaan, dan dewan Sparta yang suci. Ratu yang marah, lantas meludahi Peron. Saat dia hendak menyerangnya, 2 orang pengawal menghalaunya. Dan karena kehilangan kendali, ratu pun mencabut pedang milik seorang pengawal, dan menikamkannya ke perut Peron. Dan ketika Peron jatuh tersungkur, koin-koin emas Persia miliknya pun keluar berserakan. Salah seorang anggota dewan, mengambil salah satu koin dan menyadari, bahwa dia adalah pengkhianat. Dan kabar itu pun, segera menyebar dengan cepat. Malam itu di gerbang neraka, Leonidas membakar semangat pasukannya, tapi seolah sudah tahu, apa yang akan terjadi. Dia lantas memanggil Dilios, yaitu salah satu pasukannya yang terluka, dan kehilangan sebelah matanya. Ia lantas memberikan sebuah kalung, untuk diberikan kepada sang ratu. Dan dia juga meminta Dilios, untuk menyampaikan perintah terakhirnya sebagai raja, kepada Dewan Kerajaan Sparta, serta menceritakan tentang pertempuran dan perjuangan mereka, kepada seluruh rakyat Yunani. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya Dilios menuruti perintah Leonidas, dan dia pun kembali ke Sparta, bersamaan dengan ratusan pasukan Arhadian. Dia lantas pergi meninggalkan raja, dan sisa pasukannya. Hundreds leave.
Dia pun pulang ke Sparta, dan menyerahkan kalung pada sang ratu, sembari menceritakan kisah heroik mereka pada Dewan Kerajaan, dan seluruh rakyat Yunani. Remember us. Pagi harinya di gerbang neraka, melalui jalan rahasia yang ditunjukkan oleh si bungkuk Ephialtes, Xerxes di atas singgasananya yang megah, ribuan bala tentaranya mengepung Leonidas dan pasukan Sparta yang tersisa, dari segala penjuru. Dan mereka bersiap, untuk membinasakan para Sparta sekali lagi. Xerxes melalui utusannya, meminta Raja Leonidas dan pasukannya untuk menyerah, dan tunduk pada kekuasaan Xerxes. Karena memikirkan nasib pasukan dan negaranya, Leonidas lantas melepas tutup kepalanya, menjatuhkan perisai dan tombaknya, lalu ia pun berlutut. Tapi jangan dikira, pria Spartan ini akan menyerah. Karena, dia hanya mencoba menenangkan diri beberapa saat. Dia pun lantas memejamkan mata, dan berteriak memanggil Stelios, yang langsung menerobos melompat ke punggung Leonidas, dan menombak utusan itu sampai mati. Melihat itu, Xerxes pun murka, dan dia segera mengeluarkan perintah pada pasukannya, untuk menghabisi para Spartan. Mereka lantas diserang dan dihujani tombak dan panah. Satu persatu petarung Sparta pun mulai jatuh berguguran. Leonidas lantas meraih tombak, dan melemparkannya ke arah Xerxes, yang jauh di atas singgasana. Pandangannya yang kabur dan tubuh yang mulai oleng, membuat lemparan tombaknya meleset. Tapi walaupun itu, ia berhasil melukai Xerxes, dan membuatnya berdarah. Satu persatu pasukan Sparta pun terbunuh, hingga tinggal Raja Leonidas yang berdiri. Dan kemudian, pasukan Xerxes melepaskan triliunan anak panah yang menghujani mereka, dan memastikan mereka semua mati. Dan setahun kemudian, Dilios terlihat sedang membakar semangat para pasukan, namun bukan dengan 300 Spartan. Tapi kali ini, dia bersama puluhan ribu prajurit Spartan, yang siap berperang, untuk menghancurkan Xerxes, dan bala tentaranya. Film pun selesai, dan sampai jumpa di alur cerita film 300 Rise of an Empire, di mana film ini merupakan lanjutan dari film 300 yang telah saya ceritakan tadi. Sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.